Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulia Khairunisa akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Memahami Hadis. Pengertian pendekatan tekstual. Pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami hadis berdasarkan makna lahiriah asli atau sesuai dengan arti. Secara bahasa, ini berarti bahwa segala sesuatu yang tersurat pada redaksi atau matan hadis dipahami sesuai dengan makna lugawinya, sehingga langsung dapat dipahami oleh pembaca. Cakupan materi dan kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh hadis dapat ditangkap oleh pembaca hanya dengan membaca teks atau kata-kata yang terdapat di dalamnya, karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami oleh secara umum dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian hadis secara kontekstual. Pengertian kontekstual adalah pengambilan informasi atau pesan yang tidak hanya cukup dengan apa yang tersurat pada teks hadis saja, sehingga perlu dilakukan penggalian informasi dan pesan pendukung lain dari luar teks tersebut, sehingga dapat menyempurnakan informasi atau pesan yang diharapkan oleh sang mutakalim atau Nabi Muhammad SAW. Cara memahami hadis menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi turut menawarkan cara untuk memahami hadis yang telah dipaparkan di atas. Menurutnya, untuk memahami hadis dengan baik adalah dengan cara yang pertama, memahami sunnah dengan isyarat atau penunjuk Al-Quran. Yang kedua yaitu menghimpun hadis-hadis setema. Yang ketiga, kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis kontradiktif. Yang keempat, memahami hadis dengan situasi dan kondisi serta tujuannya. Dan yang kelima adalah membedakan antara sarana yang berubah-ubah dengan tujuan yang tetap. Batas-batas tekstual, yaitu menurut Suryadi, batas-batasan tekstual atau normatif meliputi yang pertama, ide moral atau ide dasar atau tujuan dibalik teks atau tersirat. Ide ini ditentukan dari makna yang tersirat dari balik teks yang sifatnya universal, lintas ruang waktu, dan intersubjektif. Yang kedua yaitu bersifat absolut, prinsipil, universal, dan fundamental. Yang ketiga, mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan musyarah bil ma'ruf. Dan yang keempat adalah terkait relasi antara manusia dan Tuhan yang bersifat universal. Artinya, segala sesuatu yang dapat dilakukan siapapun, kapanpun, dan dimanapun tetap tergantung oleh letak geografis, budaya, dan historis tertentu. Selanjutnya adalah batas-batasan kontekstual. Bila ingin mengikuti Nabi, tidak harus berbahasa Arab, memberi nama Arabisme, berpakaian gamis ala Timur Tengah, dan sebagainya. Karena itu produk budaya yang tentu secara zahir antara setiap wilayah berbeda. Aturan yang menyangkut manusia sebagai makhluk individu dan biologis. Jika Rasulullah makan hanya menggunakan 3 jari, maka kita tidak harus menggunakan 3 jari, karena konteks yang dimakan Rasulullah itu adalah kurma atau roti. Sedangkan bila kita makan nasi dan sayur asam harus 3 jari, betapa malah tidak efektifnya cara ini. Terkait masalah sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dimanapun kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sedemikian kompleks, maka kondisi pada zaman Nabi tidak bisa dijadikan parameter. Dan itu adalah makalah yang saya buat. Terima kasih sudah menyimak atau membaca makalah yang saya buat.
Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.